Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, masih hadis yang ke berapa? Ya, 34. Masih tentang ingkar munkar, tentang mengingkari satu kemungkaran. Nah, maka di sini perlu diperhatikan sebagai murajaah, ketika kita sudah mengetahui tentang hukum ingkar munkar, kemudian juga mana ingkar yang wajib bagi setiap orang, mana ingkar munkar yang hanya bisa dilakukan orang tertentu saja. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ketika di dalam mengingkari kemungkaran, maka orang yang mengingkari satu kemungkaran, dia harus memperhatikan tentang mana ingkar munkar yang sudah jelas-jelas bahwasanya itu adalah diterangkan dalam syariat kemungkarannya. Dia harus tahu, artinya dia harus berilmu, dia harus adil, dia harus bersikap lemah lembut. Dan juga sini dijelaskan sebagai pembahasan terakhir dari bab ini, ayakunal amil qudwah lil akharin. Hendaknya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mengingkari kemungkaran adalah sebagai qudwah, suri teladan bagi yang lainnya. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh hizbiyun. Ayo kita ingkar munkar. Nah, ayo kita memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ketika dia nasyidan lupa sampai sholat masih nyanyi bernasyid bersenandung. Nah, atau yang lainnya masih demonstrasi, ini juga kan ini ada demonstrasi, teriak-teriak sampai waktu sholatnya habis. Nah, maka di sini hatta yuwafiqul amir fi muhimmatihi yajibu ala yakuna qudwatan lil akharin, sampai dia mencocoki apa yang dia perintahkan di dalam satu kepentingannya. Dia wajib untuk menjadi suri teladan bagi yang lainnya. Fa idza amara bil ma'ruf kana awwalu mumtasilina lah. Kalau dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, maka dia harus pertama kali yang melakukannya. Wa idza naha 'anil munkar, dan kalau dia melarang dari satu kemungkaran, kana min ab'adi atau man ab'adun nasi an, maka jadilah dia seharusnya orang yang paling atau manusia yang paling jauh dari kemungkaran yang dia tadi ingkari. Sekarang coba kita perhatikan, dia mengingkari jangan mabuk-mabuk. Setelah pulang dari mengingkari kemungkaran, dia pulang mabuk juga, karena yang mengingkari juga preman-preman. Dia dikumpulkan preman-preman, suruh gerbek perjudian. Nanti kalau sudah bulan Ramadan selesai, dia menjudi juga. Dan ini kejadian, wakilnya terjadi seperti itu. Nah, li'anna Allah yanqutul amir alladhi yaqaw bima yankiru bihi 'ala al-akharin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang yang memerintah yang dia terjerumus atau jatuh kepada kemungkaran. Atau dia bima yankiru bihi 'ala al-akharin, dia mengingkari kepada orang lain tapi dia sendiri terjatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan pada perkara-perkara yang kalian tidak lakukan?
sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian mengucapkan satu perkara yang kalian tidak melakukannya. Ya, kemudian ada syubhat. Mana ahlu sunnah nggak pernah ingkar munkar? Betul nggak? Lihat nih kami, kalau bulan Ramadan mengadakan operasi ingkar munkar. Mana ahlu sunnah? Betul. Ahlu sunnah tidak pernah mengingkari satu kemungkaran. Ya, jawab. Hah? Tidak. Buktinya? Ya. Buktinya? Dia tergantung pemerintah juga kan. Pemerintah yang menghancurin ya. Ayo, betul nggak ahli sunnah? Ahli sunnah wal jamaah katanya nggak pernah ingkar munkar. Ada yang lebih utama untuk dihindari. Iya, ahli sunnah wal jamaah setiap hari. Bahkan di dalam kajian-kajiannya coba lihat, mengingkari satu kemungkaran yang paling mungkar di dunia ini apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari, bukannya hanya Ramadan saja, setiap hari. Dalam kajiannya diajarkan kepada anak-anak didiknya, kalian hati-hati kepada kesyirikan. Mengingkari kemungkaran. Nah, juga bid'ah-bid'ah. Ya, maka dusta orang yang menyatakan ahlu sunnah itu tidak pernah ingkar munkar. Tiap hari ahli sunnah itu. Nah, adapun yang mereka lakukan bukan ingkar munkar, tapi apa? Iya, apa istilahnya itu? Tawuran yang dibikin-bikin. Nah, ya cari gara-gara, bukannya ingkar munkar tapi cara gara-gara. Walakin hada, tetapi ini la yani anna man kana muqsiran fi intisali li awamirillah ayyud'al al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tentunya di sini ya yang dimaksud bahwasanya orang yang memerintahkan pertama kali dia harus melaksanakannya dulu kemudian baru kepada orang lain. Demikian pula ketika mengingkari satu kemungkaran dia harus menjadi orang yang paling jauh dari kemungkaran yang dia ingkari. Tentunya di sini tidaklah dimaksudkan bahwasanya anna man kana muqsiran. Ya, bukan maksudnya orang yang dia itu muqsir, artinya sedikit di dalam melaksanakan perintah Allah, atau ayat al-amr bil ma'ruf, atau dia sedikit sekali. Nah, atau di sini walakin hada la yani anna man kana muqsiran fi intisari li awamillah ayatu al-amr bil ma'ruf nahi munkar. Tentunya di sini yang tidak dimaksud adalah tidak dimaksud bahwasanya orang yang meremehkan orang yang meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan maksudnya seperti itu. Artinya kalau begitu enggak usah memerintah, nanti harus melaksanakan, kan gitu. Nanti kalau saya ngingkari, saya juga harus jauh. Artinya bukanlah yang dimaksud di sini seseorang meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah dan juga di dalam kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Kalau begitu nggak usah ngingkarin lah, nanti kena sendiri. Nggak seperti itu. Kenapa? Li'anna Allah ankara 'alaihim mukhalafata qawlihim li fi'lihim. Karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu maksudnya bukan seseorang diberikan peluang untuk meninggalkan memerintahkan kepada yang ma'ruf atau diberikan peluang untuk tidak melakukan melarang dari kemungkaran. Bukan itu maksudnya. Sehingga dia meremehkan untuk melaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan amar ma'ruf, dia tinggalkan untuk melarang kemungkaran. Karena takut nanti Allah Subhanahu wa ta'ala murka kalau saya tidak melaksanakan. Bukan seperti itu. Karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyelisih ucapannya dari perbuatannya. Walam yankir alaihim al-amr bil ma'ruf.
wa nahi 'anil munkar, dan dia tidak mengingkari kemungkaran, kemudian juga tidak melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, kata para ulama, wala yastaritu fil amir wan nahi ay yakuna kamilul hal muntasilan ma ya'muru bih mujtaniban ma naha anhu, bal alaihi amir wa in kana mukhallan bima ya'muru bih wa nahi wa in kana mutalabbisan bima yanha anhu. Iya, kata Imam Nawawi di sini, kata para ulama, tidak disyaratkan bagi orang yang melakukan perintah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dia keadaannya sempurna. Artinya sempurna, dia sudah melaksanakannya, dia sudah ini, kemudian baru dia perintahkan. Tidak seperti itu. Artinya misalnya, contohnya apa? Ketika jihad, ayo kerja jihad, masa dia harus jihad dulu sendirian baru ngajak orang lain? Ya tidak. Ya, bukan di sini bahwasanya seseorang ketika melakukan dakwah harus sempurna dulu keadaan. Kalau saya mah bukan ustaz, ya. Padahal kita tahu ilmunya, bahwasanya memakai jihad itu adalah syirik, ada syirik akbar dan syirik akbar. Saya belum, ustaz nggak berani untuk menyampaikan. Bagaimana ini? Iya, nggak boleh seperti itu. Tidak ada syarat dia harus sempurna, artinya dia harus menjadi ustaz misalnya pemahaman kita kalau ingin menjadi memerintahkan kepada yang munkar, ma'ruf dan melarang dari munkar, berarti harus jadi ustaz dulu. Ya enggak. Ya, tidak harus. Dan makanya di sini perlu diperhatikan, tidak boleh meremehkan amar ma'ruf nahi munkar dan juga tidak boleh berlebihan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Artinya di tengah-tengah. Ketika dia punya tahu ilmunya, disampaikan. Ketika dia tahu bahwasanya itu perkara yang dilarang, dia mampu, punya kemampuan, dia lakukan. Iya. Karena sudah semua yang alim, ya, itu bisa mengingkari satu kemungkaran. Bisa jadi ada orang yang dia tidak alim, tapi dia tahu ilmunya, diberitahu ilmunya, dia bisa melaksanakan atau mencegah kemungkaran. Contohnya apa? Siapa contohnya? Umara nggak tahu ilmunya. Ulama tahu ilmunya. Karena para umara lebih kuat, ulama tidak bisa. Ulama hanya bisa memperingati, mengingkar dengan semampunya dengan lisannya. Tapi yang bisa dengan tangannya siapa? Pemerintah. Nah, jadi di sini nggak mesti yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran harus orang yang sempurna keadaannya di dalam melaksanakan apa yang diperintah dan di dalam menjauhi apa yang dia larang. Bahkan dia memerintah walaupun dia terlepas terkadang belum melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ya, contohnya misalnya apa? Yang mampu pergi haji, ayo pergi haji. Sekarang dia usaha sendiri nggak pergi haji, ya nggak ada uangnya. Atau misalnya contohnya lain, ya misalnya seorang muslim mengajarkan tentang ta'adud, poligami. Ayo kalian poligami yang mampu. Usaha sendiri aja belum, ya nggak bisa seperti itu. Nah, ya tidak mesti dia harus keadaannya sempurna, harus dilakukan dulu. Nah, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ya pembahasan yang terpenting adalah bahayanya meninggalkan pemerintahan kepada yang ma'ruf dan bahayanya meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Di antaranya di sini dijelaskan oleh beliau, idza qassara al-muslimun hukaman wa mahkumin bihadhihi al-muhimmah sya'at al-fahishah wa 'amat radhilah wa tasallut al-fujar 'ala al-akhyar wa yasbahu al-haqqu batilan wal batilu haqqan
Nah, apabila kaum muslimin meremehkan baik pemerintahnya, baik mahkumin, yaitu rakyatnya, tentang perkara yang sangat penting ini, saat fahisyah akan tersebar kekejian, wa'amat radilah, dan akan merata kerendahan dan kehinaan. Dan watasutul fujar, orang-orang yang fajir akan berkuasa. Ada akhirat di atas orang-orang yang baik. Nah, kenapa? Kalau satu daerah dipimpin ke orang yang fajir, karena memang tidak ada yang mengingkari kemungkaran, sehingga dikuasakan pada negara atau negeri itu orang-orang yang fajir yang rusak, karena tidak ada yang ingkar munkar, tidak ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dalam arti lain, tidak ada yang dakwah. Nah, dengan mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dikuasai oleh orang yang fajir. Kemudian yang lebih ngeri lagi, al-haq, ya, yasbihul haq batilan. Kebenaran akan menjadi kebatilan. Yang hak dianggap ini batil, wal batil haqqan, dan yang batil dianggap benar. Kenapa? Karena tidak adanya ingkar munkar dan menuntut kepada yang ma'ruf. Tidak ada yang berbicara tentang bid'ah ketika terjadinya bid'ah. Tidak ada yang menceritakan tentang al-haq, ya, ketika masyarakat butuh kepada al-haq. Jangan bicara, kita kan sama-sama muslim, sudah jangan bicara bid'ah, jangan bicara syirik. Nah, akhirnya hilang ingkar munkar dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Nah, karena ketika kita bicara ini syirik, kepada ini bid'ah, ini ancamannya neraka loh. Ya, kita yang penting bersatu. Ya, supaya kita menang nanti di parlemen. Sudah, kamu muslim, ya muslim sudah. Tahlilan ya, ikut aja tahlilan. Kamu juga muslim apa? Oh, saya jamaah tabligh. Ya, masuk aja nanti juga akhirat bareng-bareng. Seperti itu. Nah, akhirnya tidak ada ingkar munkar, maka yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, ini yang mengerikan. Maka di sini faedahnya, ya ikhwan, butuhnya yang para da'i. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dibandingkan da'i yang menyuruh kepada abwabul jahannam itu banyaknya luar biasa. Sedangkan yang menyeru kepada ya kebenaran itu sedikit. Oh, banyak yang kiamat, sedikit itu, sedikit sekali. Nah, dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Nah, dan memang kalau kita ikhlas, ya, kemudian kita mau belajar, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengangkat derajat kita menjadi para da'i ilallah. Nah, yang siap bertempur di medan tempur, ya, baik membantah syubhat maupun dalam membimbing masyarakat. Nah, sangat kurang sekali da'i yang menuju kepada Allah, ya, yang kita jumpai kadang menyeru kepada dirinya pribadi, atau menyeru kepada partainya, atau menyeru kepada kelompok-kelompoknya, atau menyeru kepada pemahaman syaitan. Maka butuhnya para da'i yang berikhlas, yang menyeru kepada Allah. Maka disebutkan di sini tentang bahayanya, di antaranya di sini tardu min rahmatillah kama fardallahu al kitab rahmatih. Allah akan menjauhkan satu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dari rahmat Allah, sebagaimana Allah jauhkan ahli kitab dari rahmat Allah ketika mereka meninggalkan perkara yang sangat penting, yaitu mereka tidak mau ingkar munkar atau menentang kepada yang ma'ruf. Nah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, bagaimana? Ya, sedangkan seseorang bisa melaksanakan ketaatan, bisa seseorang itu mudah
dimudahkan Allah melaksanakan ketaatan, kemudian dimudahkan masuk surga, kata rahmat Allah. Sekarang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, mau kemana dia akan berharap? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'ana alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'taduna wa kanu la yatanahuna 'anil munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Fa'alu, ya, laknat. Apa yang maksudnya laknat? Yaitu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa ibnu Maryam. Hal tersebut ketika mereka bermaksiat, kemudian mereka melampaui batas, kemudian mereka tidak mau mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, tidak ada. Maka labi'sa ma kanu yaf'alun, sangat jelek apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, halak di dunia, ya, binasa di dunia. Orang yang tidak ada, kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, binasa di dunia. Sebagaimana ya digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti satu kaum yang berada di sebuah perahu. Masalul qaim ala hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahammu ala safinah. Ya, permisalan al-qaim yang dimaksud dengan qaim di sini kata Imam Nawawi adalah orang yang mengingkari ya kemungkaran itu, menjaga hak-hak atau batasan-batasan Allah, wal waqi fiha, dan yang terjadi padanya seperti satu kaum yang mereka saling terikat di atas sebuah kapal laut. Asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ya, yang sebagian lagi dan sebagiannya saling terkait. Kalau satu tertimpa semuanya. Yang atas yang bawah kena semuanya. Seperti di sini, ka'anal ladzina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' maru 'ala min fawqihim faqalu law ana kharaqna binasibina kharaqan wa la nu'addi min fawqina wa yatrukuhu waqfum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim naju wa naju jami'an. Seperti misalnya ada orang yang di bawah kapal itu yang dia hendak melubangi kapal itu. Ya. Kalau dilubangi tentunya air akan lewat. Maka si orang ini yang dibawa lewat, kapalnya saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi. Kemudian tidak ada yang mencegahnya. Kalau tidak ada yang mencegahnya, apa yang mereka kehendaki, halaku jami'an, binasa semuanya. Iya. Kalau di antara mereka ada yang memegang tangannya supaya tidak berbuat seperti itu, maka selamatlah semuanya. Ini ya orang yang mengingkari kemungkaran seperti itu. Ya, kalau tidak ada yang mencegah dari kemungkaran, binasa semuanya. Sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang lalu tentang hadis yang menunjukkan kalau tidak ada yang mengingkari satu kemungkaran, akan binasa semuanya. Misalnya contohnya saja yang mudah, anak kita main korek api. Ya, biarin anak kecil ini biar tahu pengalaman dan ilmu ini kan pasti dia tahu itu panas. Yang celaka itu bukan anaknya saja, tapi semuanya akan celaka. Dia main api, bakar, akhirnya rumahnya kebakar. Nah, dan ini seperti ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang ingin melubangi kapalnya, kemudian tidak ada yang mencegahnya, orang-orang di atasnya, maka akan binasa semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adam istijabah doa. Tidak dikabulkannya doa. Ya, tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waladhi nafsi biyadihi la ta'maranna bima'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah wa yab'atha 'alaykum iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum.
dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan sungguh kalian harus melakukan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian iqaban, yaitu siksaan. Maksudnya di sini adalah bala dari sisi Allah. Kemudian sungguh kalian berdoa, maka tidak akan dikabulkan doa kalian tersebut. Artinya sungguh kalian harus melakukan perintah, memerintah kepada yang ma'ruf, dan harus melakukan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan utus iqaban. Di sini adalah bala, bencana. Tuhan kalian berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, tolong kami dibantai misalnya, tidak ada yang menolongnya. Nah, tapi ketika ada yang mencegah dari kemungkaran, dikabulkan salah satu doa orang ini yang mungkin dia sering mengingkari tapi tetap tidak dengar. Dia berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, maka ada yang menolongnya. Nah, Allah musta'an. Allah a'lam bishawab. Insyaallah faedah-faedahnya jelas ya. Jadi enggak usah disebutkan faedahnya, sudah kita jelaskan di pembahasan, yang tinggal antum sendiri catat faedah-faedah.